Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Nur Aisyah, NIM D0122054 dari kelas Sipil D, angkatan 2022. Di sini saya ditugaskan untuk membuat suatu video tutorial memakai website HTML. Tapi sebelumnya kami ditugaskan untuk mereview jurnal. Nah, sekarang saya akan sedikit mereview jurnal ini. Eh, Bisa kita lihat pada jurnal ini membahas tentang Truffle Carlindo. Kita lihat jurnal ini menunjukkan betapa uniknya posisi Indonesia yang diapit oleh dua benua dan dua samudra. Tetapi pada jurnal ini membahas lebih lanjut bagaimana keunikan Indonesia yang diapit oleh dua samudra besar, yaitu Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Paper ini dirilis oleh Journal of Geophysical Research pada tanggal 15 Oktober 1999 dengan judul Truffle Carlindo yang ini. Oke. Carlindo adalah singkatan dari Arus Lintas Indonesia. Di mana penulis papernya ini adalah Edwards Taufikur Rahman, Aan J. Wahyudi, dan Yukio Matsumoto. Paper ini menjelaskan, kita bisa lihat bahwa paper ini menjelaskan tentang bagaimana Indonesia Truffle dengan karakteristik pada laut, Samudra Pasifik, dan Samudra Hindia. Kita bisa lihat pada bagian introduction ini, yang ini. Kita bisa lihat pada bagian ini menjelaskan tentang bagaimana karakteristik Indonesia sebagai gerbang utama dalam lintasan arus Samudra Pasifik dan Samudra Hindia. Di sini membahas apa sih itu Indonesian Truffle. Nah, Indonesian Truffle itu adalah perairan atau masa air dari Samudra Pasifik dan Samudra Hindia. Terus kemudian kita akan lihat sebuah gambar di sini. Kita zoom sedikit. Ini adalah Samudra Pasifik dan ini adalah Samudra India. Dan ini adalah wilayah Indonesia yang dilewati oleh Samudra Pasifik ke Samudra Hindia. Bisa kita lihat di arus ini yang sebelah kanan ini adalah arus dari Samudra Pasifik yang melewati Samudra Pasifik ke Samudra Hindia. Yang dilewati ini adalah Laut Indonesia. Maka dari itu Indonesia Truffles ini disebut juga sebagai gerbang utama arus lintas dari Samudra Pasifik ke Samudra India. Makanya karakteristik laut dari Samudra Pasifik dan Samudra India ini tidak jauh berbeda dengan karakteristik dari Laut Indonesia sendiri. Tentunya kita bisa lihat bahwa paper ini adalah sebuah penelitian dari para peneliti. Pasti sebelumnya dalam melakukan penelitian mereka menggunakan sebuah website yang bernama HCMWF. HCMWF ini sebuah website penyedia data-data sekunder. Contohnya itu untuk mengelola data dan disimpan menjadi data sekunder. Websitenya itu mencakup banyak sekali ilmu, terutama ilmu-ilmu tentang kelautan. Langsung saja kita ke websitenya. Kita masuk ke Google. Kemudian kita search di sini HCMWF untuk lebih detailnya. Kemudian kita masuk ke websitenya. Di sini kita harus login terlebih dahulu. Kalau sudah punya akun boleh, tapi kalau tidak silahkan login dulu karena ini adalah website yang setiap saat itu akan diperbaharui.
Jadi alangkah baiknya kita harus sering-sering login. Oke. Kemudian setelah kita masuk ke webnya ini HMWF, kita masuk ke forecast. Kemudian kita pilih dataset. Kemudian di sini arsip data, kita masuk ke reanalisis dataset. Kemudian kita pilih yang era 5 yang tahun 1940 ke sampai sekarang. Ini present sampai sekarang, oke? Kita get from era 5. Kemudian di sini kita search ke bawah, kita cari yang Harley yang ini, era 5 Harley data on single level from 1940 sampai sekarang. Kita pencet saja. Kemudian kita masuk ke sini ke download karena kita mau download data. Yang ini kita kan mau mencari data angin. Yang ini kita pilih win. Kita pilih ini yang 100 sama yang ini 100 juga. Oke. Kemudian kita pilih tahun tahun berapa kita mau ambil datanya. Contohnya saya itu mau ambil tahun 2024. Terus kita bisa pilih semua. Kalau tergantung kebutuhan kita, kita mau ambil tahun berapa, bulan berapa. Saya ambil di sini di bulan Oktober. Saya mau ambil di bulan November, bulan 10. Eh, Tergantung dari masing-masing ya. Kita mau ambil bulan berapa. Terus harinya ini kita slash all saja. Kemudian time-nya itu harus di sini. Jam 00, 06, 012, dan 18. Kita pilih saja, kita centang. Oke, ini subration. Ini kalau kita sudah tahu eh, kita mau ambil datanya di mana. Terus kalau kita belum tahu, kita bisa masuk ke web web ini yang namanya itu BB Box Finder. Yang ini kita klik saja. Kita bisa ini karena saya mau ambil data yang ada di Polewali Mandar, makanya saya ini jangan terlalu jauh. Ini ya, kita zoom out saja. Yang ini sekitaran Pantai Bahari. Nah, kita mau mencari data angin. Tes, kita zoom, nih ya. Tapi ini adalah Pantai Bahari. Ini sudah ditunjukkan ini adalah Pantai Bahari. Tapi kita perkecil karena kita mau ambil area yang banyak biar eh ini bisa terbaca. Terus kita pencet ini rectangle. Terus kita tandai yang sekitaran tadi Pantai Bahari. Yang ini. Terus ini adalah kita bisa masukkan nilai ini ke dalam ini tadi datanya. Yang ini. West West itu di sini kita tinggal salin-salin saja datanya ini sampai ke sini. Ini data arahnya ya, biar kita bisa lebih gampang untuk mendapatkan data angin dari daerah tersebut. Oke, lagi ke Baby Box Finder. Kita copy lagi, terus kita tempelkan ke dalam sini. Oke, setelah kita dapat semua datanya, kemudian yang data formatnya ini kita ubah ke net. Oke, ini kalau kita belum login, kita harus login dulu. Karena kalau tidak login, kita tidak bisa mendownload data tersebut. Oke, ini bisa kita lihat di sini. Kalau kita sudah login, sudah bisa, kita tinggal submit tadi yang tadi itu. Terus kita
Tunggu komplit, ini sudah komplit, tinggal kita download. Dan kemarin saya itu sudah mendownload data, kurang lebihnya tuh seperti ini. Kemudian kita masukkan, kita download ulang lagi saja. Ini sudah terdownload. Ini. Kemudian kita masuk ke dalam, ini ODV sebelum ini aplikasi untuk bisa kita RAR ke file Excel. Oke, kita masuk ke sini, import. eh kita masuk ke sini, file, kita open, terus kita cari tadi data yang kalau kita mau lebih gampang kita ubah ke sini jadi all files biar semua filesnya itu kelihatan. Oke, yang ini tadi yang baru kita download, terus kita open. Kemudian di sini eh, kita tinggal ekspor karena dia sudah masuk ke dalam ODV. Kita ekspor di sini. Terus ini kita pilih data, kemudian ini ODV speed file. Nah, ini kita mau data. Kita tandai saja namanya di sini data angin. Data angin. Kita pilih txt ya. Oke, kita save. Kemudian kita oke kan saja. Oke. Datanya itu sudah tersimpan ya. Kemudian kita masuk ke Excel. Nah, ini saya menggunakan WPS Office karena Excel saya itu sedang bermasalah. Kita open saja new, terus ini. Kemudian kita di sini pilih menu, terus kita open, pilih all files biar semua kelihatan. Terus kita cari yang txt tadi, txt. Nih data angin, oke. Ini kita open, kita next saja. Di sini jangan lupa kita harus memilih koma, oke. Next saja, kita finish. Datanya akan seperti ini, tapi di sini kita itu hanya membutuhkan eh, beberapa data saja. Jadi kita harus mengubah ini, kita harus merapikan semua. Yang harus kita masukkan datanya itu adalah latitude, longitude, eh, sama data anginnya saja. U-win dengan V-win. Oke, sampai sini saja.